Kabar dek? Kabar baik kak, Dek, sehat. tahun ini Imlek Iya, jatuhnya pada kapan ya dek? Dan penetapannya seperti apa? oke. Pertama-tama kak, kami mengucapkan terima kasih kak sudah datang ke kediaman kami malam hari ini gitu kan. Mau wawancara terkait dengan hari Imlek ya kak ya. Iya. Jadi pada dasarnya kak terkait dengan pertanyaan kakak tadi bahwa Imlek itu jatuh pada kapan? Jadi penetapan Imlek sendiri itu jatuh pada kalender Kongzili atau Kongzili. Jadi kalender Kongzili ini merupakan sebuah kalender yang diciptakan pada masa Nabi besar Huangti. Jadi jauh sebelum lahirnya Nabi Konghucu itu ada sebuah nama Nabi Huangti gitu kan, nama besar lah Nabi Huangti. Nah, kurang lebih 4.000 tahun yang lalu gitu. Wih, udah lama sekali ya. Jadi kalender itu dibuat pada masa Nabi Huangti. Cuman memang baru dipergunakan secara meluas itu pada masa dinasti Xia di negeri Tiongkok sana kak. Nah cuman yang namanya kalender ini kan setiap berubahnya dinasti itu akan ada sistem yang baru, ada kaisar yang baru, seleranya lain-lain kan gitu kan, sehingga terjadilah perubahan penggunaan kalender. Nah hingga pada masa dinasti Zhou itu masa kehidupan Nabi Konghucu lah kita katakan gitu kan. Nabi Konghucu hidup itu kurang lebih, Nabi Konghucu itu lahir 551 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau kita cerita sekarang 2025 ditambah 551 itu adalah 2576 tahun yang lalu kurang lebih kak. Itu pada masa dinasti Zhou. Nah dinasti Zhou itu menggunakan kalender yang mana itu ditetapkan berdasarkan hari pertama musim dingin atau winter solstice dalam bahasa Inggris, atau kalau kita kenal dalam bahasa ibadah kita ya umat Konghucu ini ada namanya Tongzi atau Tangcui yang sembahyang onde-onde itu tanggal 21 atau 22 Desember. Nah, pada masa dinasti Zhou tahun baru Imlek itu ditetapkan pada saat itu gitu jadinya. Bukan pada saat yang sekarang yang Ciage Cuit atau tanggal 1 bulan 1 penanggalan Kongzili ini gitu kak. Nah cuman kan ketika itu Nabi Konghucu itu pernah menyarankan kepada pemerintah dinasti saat itu bahwa kalender itu harus dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat saat itu, yang mana masyarakat saat itu tuh adalah kebanyakan petani. Maka sebenarnya maksud dari Nabi Konghucu adalah kalender dinasti Xia itulah, kalender Huangti itulah yang paling tepat dipergunakan. Nah cuman memang dari sana tidak langsung diadopsi oleh pemerintah hingga beratus tahun kemudian itu pada dinasti Han itu ada namanya Han Wuti, Kaisar Hanwu gitu, Kaisar Hanwu. Nah Kaisar Hanwu inilah yang akhirnya mengembalikan penggunaan kalender dinasti Xia sesuai dengan anjuran dari Nabi Konghucu. Nah dari situlah kak mulai digunakan itu, dan penetapannya itu start dari kelahiran Nabi Konghucu atau 551 sebelum Masehi tadi. Itulah kenapa Kongzili yang dipakai sekarang ini kak, yang kalau kita lihat di kalender tuh 29 Januari 2025 itu benar. Jadi 2576 itu kalau kita lihat 2025 tahun ini 2025 ditambah dengan 551 itu jadilah 2576. Nah, jadi yang dipergunakan pemerintah itu dalam SKB cuti bersama, SKB libur nasional tuh sangat tepat gitu kak. Berdasarkan memang yang sudah ditetapkan secara internasional, bukan cuma Indonesia aja itu kak. Jadi kalau kita mengacu di peraturan kita, SKB 3 Menteri kita terkait libur nasional itu mulai dari tahun 2014 kak sudah pertama kali menggunakan istilah Kongzili. Kalau 2013 ke bawah itu belum pakai, masih tahun 2014 ke atas baru dipakai istilah Kongzili itu. Nah jadi ya ini jujur bagi kita selaku umat Konghucu ini sebuah apresiasi lah dari pemerintah, sebuah penghargaan lah dari pemerintah, dan kita berterima kasih terkait dengan itu gitu kan kak. Nah jadi kalau kita di masa sekarang ini penetapannya itu yaitu kita berdasarkan Kongzili dan jatuhnya pada Ciage Cuit atau Cheng Ye Cui kalau bahasa Mandarin. Nah pada tahun 2576 ini kalau dalam bahasa dalam sionya ya, kalau sionya itu ular kayu tahun ini. Jadi setelah naga kayu selesai pada tahun 2024 lanjutannya ada ular kayu. Nah itu kalau dalam sebutan kalau kita ibadah ya. Jadi kalau umat Konghucu ini kalau ibadah ini sering menggunakan
sebutan tanggal. Jadi sebelum ibadah dalam rangkaian ucapan doa ibadah itu ada menyebut tanggal. Jadi Kiajit hari ini gitu, hari ini tanggal berapa? Uh, Suici. Nah, jadi ada istilah suici itu, atau kalau kita sebut dalam bahasa resminya adalah kanzi. Kanzi itu tiankan dan tizi. Tiankan itu berarti batang langit dan tizi itu berarti cabang bumi. Nah, jadi itu ada penjelasannya juga. Jadi dalam penentuan pakzi seseorang itu kalau pakzi saya bahas mungkin panjang ya, mungkin tidak usah dibahas pakzi lah. Tapi dalam penentuan pakzi seseorang itu ada di sinilah ada kanzi sebutnya. Tiankan dan tizi. Nah, itulah yang menentukan kalau kita ibadah orang sering sebut suici itu tahun ini itu Yi atau Etsini. Kalau tahun kemarin itu Ciasin, tahun Ciasin itu naga kayu ya, naga kayu itu Ciasin, atau kalau bahasa Hokkien, dialek Hokkien disebut Kapsini gitu kan. Nah, jadi tahun 2576 nih kalau kita mau ibadah, mungkin bagi teman-teman yang mau ibadah nanti itu sudah boleh menggunakan istilah Etsini atau Suici Etsini, kemudian baru sebut bulan dan tanggalnya gitu kan. Nah, ini bagi yang ibadah pasti ngerti lah Kak. Mungkin saya kasih ini aja, informasi aja gitu kan. Nah, jadi intinya tidak meleset lagi kalau penanggalan, kalau untuk Hari Raya Imlek itu jatuh pada tanggal 1 bulan 1 setiap tahunnya. Nah, beda dengan Tongce, dengan Qingbing itu jatuhnya pada kalender Masehi. Nah, itu ada lagi istilah Ceci 24 solar term kalau bahasa Inggris, 24 solar term. Nah, itu panjang lagi kalau dijelasin. Jadi dapur mungkin di lain kesempatan. Mungkin saat Qingbing nanti kita akan jelasin lagi gitu, Kak. Jadi Dek, Hari Raya Imlek itu hari raya agama atau suku Dek? Nah, jadi ini jujur banyak banget yang nanya sama kita juga gitu kan Kak. Banyak yang nanya sebenarnya hari Imlek ini, tahun baru Imlek ini hari raya agama atau hari raya suku Tionghoa gitu kan. Nah, kalau kami dari sisi rohaniawan Konghucu, umat Konghucu, tentu kami menyampaikan bahwa hari raya Imlek adalah hari raya keagamaan Konghucu. Kenapa gitu pertanyaannya? Karena di sini ada sisi religionitasnya kalau kita katakan, ada sisi keagamaannya. Karena kenapa? Mulai dari 20 tanggal 24 bulan 12 Kongceli, ini hari ini 21 ya, berarti 3 hari lagi itu kita sudah mulai ada namanya ibadah. Kalau secara nasional umat Konghucu menyebutnya sebagai Ersi Sheng'an atau Jisi Xiang'an. Itu literatur ibadah dari Matakin ya, dari pusat ya, itu yang diberikan kepada kita. Cuman bagi masyarakat lokal di Palembang itu sering menyebut sebagai, ada yang menyebut Sang Sin Ciu Ti atau mengantar dewa naik ke langit. Kemudian ada juga Sang Chau Kun Kong atau mengantar dewa dapur, yaitu balik lagi itu tanggal 24 bulan 12 penanggalan Tionghoa. Hari ini 21 Kak. Berarti besok 22, lusa 23 malam Kak. 23 malam. 23 malam itu sudah ada kurang lebih jam 11 jam 12 lah, itu sudah mulai persiapan dan lain sebagainya. Jadi tepat jam 12 malam kita mengantar dewa naik ke langit menurut kepercayaan lokal. Tapi ada sebagian juga yang menyampaikan bahwa sebenarnya itu adalah mengantar dewa dapur untuk memberikan laporan, memberikan catatan apa yang terjadi di keluarga ini. Itu kan pribadilah di rumah masing-masing. Tapi secara umum saya melihat bahwa banyak kelenteng yang memberikan upacara seperti itu gitu. Di setiap kelenteng itu hampir merayakan seperti itu gitu Kak. Jadi ada mengantar dewa ke langit. Jadi misalnya Senming di tempat itu adalah Hien Hien Shangti atau Hien Hien Xiongte, mereka ya ibadah gitu, mengantar dewa naik ke langit gitu kan. Nah, kemudian pada tanggal 29 bulan 12, sorry bukan Desember, karena ini sistem penanggalan Kongzili ya. Kongzili itu 29 bulan 12 itu sehari sebelum perayaan Imlek kita katakan. Itu ada yang namanya Chokeni. Chokeni itu adalah merayakan melaksanakan pergantian tahun. Nah, memang ya esensi daripada Imlek sendiri adalah pergantian tahun kan, namanya tahun baru kan gitu kan. Nah, untuk ibadahnya apa gitu kan, tinggalkan. Nah, ibadahnya tentu kalau yang kita punya altar di rumah masing-masing, kita ibadah kepada para senming dulu. Seperti di rumah saya ada altar Hokkien Chin atau Tua Pekong, itu kita ibadah dulu, selesai baru kita sembahyang kepada leluhur. Jadi tergantung daripada di rumahnya masing-masing. Kalau di rumahnya tidak ada
altar Wapekong atau Hokte Chinsin ataupun Senming yang lainnya, itu langsung ibadah kepada leluhur. Nah, kurang lebih gitu ya. Umumnya sih di tengah-tengah hari lah, sekitar jam 12 jam 1 siang kurang lebih. Bisa ada yang mulai lebih cepat jam 11 mungkin kurang lebih gitu Kak. Nah, dilanjutkan nanti malamnya, setelah siang kita ibadah H-1 kan, akhir tahun kan, malamnya kan berarti kan malam Imlek Kak, berarti kan. Iya. Nah, biasanya malam kumpul keluarga lah, makan-makan segala macam kan Kak ya. Nah, malam jam 12 kita ada yang namanya ibadah Hochia. Hochia itu ya itulah merayakan pergantian tahun itu sebagai bentuk syukur kita, ucapan syukur kita atas berkat yang sudah diberikan oleh Huang Tian Sang Ti, Tuhan Yang Maha Esa selama 1 tahun ke belakang, dan kita memberikan harapan, menitipkan harapan 1 tahun ke depan supaya bisa semakin baik dalam berbagai hal, dari kesehatan, dari rezeki dan lain sebagainya lah gitu kan. Nah, baru besok paginya kita hari Imlek gitu kan, silaturahmi ke yang lebih tua dan lain sebagainya. Mungkin juga ada saudara yang mau berkunjung ke rumah kita gitu kan, ada keponakan mau berkunjung. Nah, itu sudah silaturahmi lah kita sebut gitu kan Kak. Nah, kemudian masuk di hari keempat gitu, hari ketiga malam itu ada namanya Cap Sin Lo Tui atau menjemput dewa turun kembali ke bumi. Oh iya. Jadi ibarat dewa tuh balik ke langit. Nah, setelah pada saat tanggal 24 bulan 12 tuh balik ke langit, tanggal 4 bulan satunya setelah Imlek itu turun lagi ke bumi. Nah, ya itu banyak versi juga, ada yang bilang Ciap Cau Kun Kong atau jemput dewa dapur gitu kan, ya banyak versi lah kita ini kan, tapi ya itu bebas lah, itu sudah sesuai adat istiadat, cuman kurang lebih kan ibadahnya sama gitu kan. Nah, kemudian di tanggal 8 atau tanggal 9, hari ke-8 atau hari ke-9 Imlek itu ada namanya upacara King Hikong. Oh, Nah, Tuhan ya. King Hikong tuh ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Ada juga yang menyebut itu sebagai ulang tahun daripada Tuhan. Tapi ya itu tergantung persepsi masing-masing lah. Ada juga yang menyebut sembahyang tebu. Ya itu boleh-boleh aja. Tapi memang kalau tebu itu ada sejarahnya gitu Iya. kan. Ada sejarahnya jelas bahwa di zaman dahulu itu ada suatu peristiwa yang agak kurang mengenakan gitu kan di zaman itu, mungkin ada perang atau apa, detailnya saya tidak terlalu ingat, intinya ada perang atau apa, jadi mengharuskan masyarakat itu lari sembunyi ke Tebu kebun tebu, perkebunan tebu lah kita ngomong gitu Kak ya. Nah, ketika sudah selesai itulah masuk ke hari ke-8 Imlek ini, selesai daripada perang-perang tadi itu kan, balik ke rumah bawa tebu tuh dianggap sebagai penyelamat gitu kan. Nah, cuman kalau sebagian orang juga menganggap tebu itu karena manis kan gitu kan, supaya tahunnya semakin manis gitu kan. Nah, baru yang terakhir Cap Gome. Itu terakhir Nah, itu terakhir penutupan Cap Gome. Kalau kenapa Cap Gome itu, karena memang kalau di negeri Tiongkok sana Cap Gome itu akhir daripada hari raya Imlek, akhir daripada liburnya gitu kan. Karena setelah Cap Gome masuk gawe sudah. Iya. Nah, jadi waktu kecil saya Imlek saya pernah ke Tiongkok Kak. Pernah di Tiongkok pada saat Imlek, jadi kurang lebih 2 minggu di situ sampai Cap Gome gitu kan. Jadi tahu kan kondisinya seperti apa. Waktu kecil itu, nggak salah masih umur 8 tahun waktu itu. Ya, tahun 2007, 8 tahun masih waktu itu. Iya. Ya, jadi kemudian berkaitan dengan umat non Konghucu ya, di luar agama Konghucu yang ikut juga menyemarakan dan merayakan Imlek, yaitu menurut kami tidak jadi masalah gitu kan. Itu menjadi hak asasi masing-masing, boleh-boleh aja gitu kan, karena memang selama warga masyarakat Tionghoa gitu kan sudah terbiasa, sudah mempunyai tradisi, mungkin juga leluhurnya zaman dulu beragama Konghucu, mungkin sekarang tidak menganut agama Konghucu lagi, kemudian ikut merayakan Imlek, ikut sanjo-sanjo, ikut terima tamu, yaitu tidak masalah gitu, boleh-boleh baik. Dan kami selaku umat Konghucu kami menghargai itu, kami senang gitu kan. Nah, kami berterima kasih gitu kan. Mungkin kurang lebih gitu Kak. Terus makanan di saat Imlek itu apa dek? Kalau makanan di saat Imlek itu kembali lagi kepada adat istiadat kebudayaan masing-masing Kak ya. Jadi biasanya kalau keluarga kami ini kan, mungkin sebagian keluarga kita melihat ikut acara di gedung-gedung gitu kan, di hotel-hotel kan. Nah, itu boleh-boleh aja, tapi kalau kami sudah mempunyai adat istiadat keluarga kami, mungkin dari saya kecil sudah ya, dari saya kecil itu kita kumpul di rumah. Makanan
sebagian mungkin ada masakan mama di rumah kan gitu kan, karena kebetulan saya tinggal sama orang tua juga kan, setelah menikah pun tinggal sama orang tua, sama-sama orang tua, itu mama ada masak sebagian, kemudian ada masakan istri sebagian, kemudian juga ada kita beli dari luar gitu, ada makanan yang tidak bisa dimasak di rumah kita beli dari luar. Nah kalau menu-menunya ya seputaran menu sehari-hari sebenarnya sih Kak, ikan gurame, kemudian mie, tapi mie-nya mungkin agak spesial karena ini mie panjang umur, ada telur-telur merahnya gitu kan Kak. Nah, kemudian kalau buah jeruk ya wajib ya dah kan. Nah, ini sehari-hari pun ada buah jeruk di rumah kan gitu kan. Nah, kalau kue apem itu biasanya dari sembayangan kita pagi kan, dari sembayang kita pasca ke nih siang itu kan ada apem. Nah, itu kita tempatkan juga, ada kue keranjang kita tempatkan juga. Jadi itu tergantung kebudayaan masing-masing lah. Nah kadang-kadang ada iseng itu kayak parutan dari buah-buahan, parutan wortel, parutan apa yang kalau acara di gedung-gedung di hotel-hotel tuh pakai sumpit dimain-main itu nah. Nah cuman kalau keluarga kami tidak ada bikin yang kayak gitu, nggak ada Kak. Jadi yang penting ya tujuan sebenarnya esensinya daripada kumpul malam hari itu ya kita kumpul lah sama orang tua gitu kan. Ada yang rumahnya misalnya ada saudara yang kuliah di luar atau ada saudara yang kerja di luar kota, itu ketika malam Imlek ya diharapkan bisa berkumpul bersama-sama gitu kan. Nah kalau kayak keluarga kami kadang-kadang malam Imlek kami jemput mertua juga untuk kumpul di sini. Ada ipar juga diajak ikut ke sini yang belum nikah, ada ipar satu yang belum nikah, kita ajak juga kumpul ke sini. Nah, tahun ini mungkin sama pacarnya juga kita ajak ke sini juga kan, kumpul rame-rame. Jadi kumpul rame-rame kan gitu kan. Tujuannya tidak lebih dari silaturahmi gitu kan, kurang lebih gitu. Jadi maknanya ya kalau kita cerita makna Imlek sebenarnya Kak kembali lagi momen dimana kita bisa bersilaturahmi seperti yang saya sampaikan tadi, dari saudara. Kalau kayak orang tua, mertua mungkin kita sudah sering bisa ketemu rutin kan. Nah, tapi kalau ada mungkin saudara dari papa, saudara dari mama, mungkin ada kakek punya adik kan. Nah, momen-momen itulah bisa kita manfaatkan untuk bersilaturahmi. Nah, mungkin kalau ada salah juga kita bisa minta maaf kan gitu kan. Mungkin ada momen yang kita kurang nyaman selama beberapa waktu yang lalu, momen Imlek inilah bisa rekonsiliasi lagi kembali. Nah, jadi momen Imlek ini juga ya pergantian tahun kan, pergantian tahun dari yang kurang baik harapannya menjadi lebih baik. Itu kenapa kalau Imlek itu ucapannya kongsi Pak Chai. Kongsi itu adalah selamat, Pak Chai itu kaya raya ya kan. Nah, cuman sebenarnya esensinya bukan sekedar untuk kaya raya, tapi kan untuk semakin hari semakin baik harapannya. Karena kita percaya bahwa dengan membaiknya perekonomian itu kondisi kehidupan, kondisi kesehatan tuh bisa menjadi semakin baik. Nah, cuman memang kami dan keluarga sudah mulai mengurangi penggunaan ucapan kongsi Pak Chai karena terkesan agak materialistis jadinya kan. Nah, kami sudah mulai menggunakan istilah Kong He Sin Si Wan Serui. Kurang lebih gitu. Kong He Sin Si itu ya sebenarnya tujuannya sama, mendoakan semakin baik segala macam gitu kan. Wan Serui itu supaya ya semakin baik juga artinya, kurang lebih. Mungkin detailnya saya kurang paham gitu kan, mungkin tanya guru Mandarin lah gitu kan. Jadi dalam kesempatan ini juga izinkan saya sebagai pribadi mewakili keluarga besar ataupun juga mewakili Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru Imlek yang tidak terasa mungkin kurang lebih 8 hari lagi ya. 8 hari atau 9 hari lagi. Hari tanggal 20 ya, 29 kan, berarti 9 hari lagi. Jadi mohon izin untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru Imlek. Kita berdoa semoga semakin tahun kita bisa menjadi semakin baik, kita bisa menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya, rezeki yang lancar, kondisi tubuh semakin prima, hubungan dengan orang-orang sekitar semakin baik, dan terciptanya jodoh-jodoh yang baik dengan sesama. Mungkin itu harapan kita. Oke deh. Terima kasih.